Dan kalau kita ngeliat ini Saken kayak memang seneng banget pakai pupul kubas soalnya dia kayak aduh aku pengen banget udah main objektif aja. Pengen main ambil-ambil turret tapi Fenrir Nakal, buktikan kalau cowok kamu bukan kaleng-kaleng ke Kolius dan Dia- Riz. Oh Riz yang main hari ini? Yes, dia ganti pemain ya berarti ya. Iya Iya. nggak sih? Tadi Riz masih kok. Tadi Riz juga. main ya? Iya. Oh iya iya. Riz juga. Tidak terlihat tadi ya. Oh, udah Kolius bilang. Iya. Sabar Tapi dia kok, pakai belum emblem ini. belum. Dia pakai emblem conclusive blast ya, makanya Iya. dia cukup tebal. Dia bakal mencoba untuk nakal di lini depan gitu kan, untuk memberikan damage sedikit demi sedikit. Terutama karena Fear No Cure. Again, ini adalah jawara poking ya. Untuk XP lane itu memang dipegang sama Esmeralda. Dan ini ternyata Faramis yang masih dilepas ya sama tim Onyx Prodigy. Tapi ngelihat memang sebenarnya waktu di game pertama Faramisnya cukup ngeselin sih karena ada stampede juga kan yang Koko bilang. Betul. Bisa narik-narik. Tapi setelah damage mengubah segalanya, wah ini kayak dari Faramisnya nggak terlalu berimpact. Tapi kali ini Vimorov udah punya Shadow Shadow Kill ke arah Gamora. Tapi ternyata Shuriken-nya tidak connect. Shuriken yang terakhir dari Gamora karena dia bisa langsung melakukan flicker untuk mundur. Sementara Vimorov ini udah dapetin info-info di mana Vimorov udah nggak punya ultimate. Jadi main-main di Big Gator Meta mereka berani untuk memberikan pressure ke arah seorang Vimorov. Betul, apalagi memang Turtle juga sudah mulai spawn di mana Turtle. kedua XP lane sudah level 4. Tapi lihat Fenrirnya sudah mulai mengganggu di lini depan sana. Bahkan ini dia Shadow Stampede mulai menarik tapi memang belum mau di follow up lebih lanjut dan Duel Dragon udah mulai dikeluarkan menuju ke arah Fear No Cure tapi memang gak ada follow up. Watch Shadow sudah mulai dibuka dan sudah juga dengan Revelation tapi seperti Retribution dari Akai masih on point. Setan yang nembus dinding ya guys ya. Setan yang nembus ini langsung kabur ya. Oh kau lihat nggak sih tadi Apa? si Satines dia cuma duduk aja tuh di situ di area turtle nungguin nungguin sambil aja ya? nunggu mau pencet retribution ya. Teman-temannya lagi fight dia asik ya. Padahal padahal Yuraya udah buka remote manipulation tuh tadi. Sebodoh amat gitu ya karena again kan Akai tebel ya Mo ya. Jadi kayak dia nggak takut langsung aja ditabrak Gimang. Dan kalau dari level Moonnya sedikit ketertinggalan ya. Yang Saken udah level 5, Moon masih level 4. Tapi ini mungkin kayak sekitar satu wave ya harusnya ketinggalannya. Dimana mungkin tadi Moon harus pulang terlebih dahulu menggunakan recall. Dan Saken dapetin full wave-nya. Iya, dan buat teman-teman yang di kolom komentar, ayo jangan toksik. Teman-teman yang toksik itu dicuekin aja ya teman-teman ya. Karena mereka lagi caper, cari perhatian, kurang perhatian, jadi dikacangin aja teman-teman. Gak usah ditemenin ya, kasih tau aja gimana kalau Liz caper ya. Iya, ketik aja misalnya Caper namanya ya. Oji caper ya. Oji caper ya. Ih malu caper, masa caper Tapi di live stream. Momo-chan langsung diajar dengan Shadow Kill. Masih bisa flicker ke arah belakang sehingga Shadow Kill-nya turun dan Mystic Field-nya Dibalikin. connect. Di item Pupa, bahkan Vimornov-nya tidak bisa berada first blood dapat. Tapi lihat Altar masih bisa di pop up. Risk-nya kali ini dikepung sama 4 hero sekaligus dan 2 hero dari Onyx Prodigy harus hilang dari Land of Down. Yes, ini membuat tentunya Big Gator Beta mereka masih bisa mendapatkan momentum baliknya dan padahal dari Vimorov hampir aja bisa numbangin seorang Audi tapi ternyata Audi di sini masih bisa mundur dengan flickernya dan dibalikin keadaannya dengan satu buah Mystic Field dan combo dengan adanya satu buah heavy spin dari seorang Satines. Betul, itu yang membuat risknya juga tadi kan ketika altarnya tuh selesai kan ada seperti yang Golis mention ya kayak 0, sekian detik itu mau immobilize. Ya kan, jadi mau nggak mau dia langsung dikepung sama 4 hero dan nggak bisa bergerak. Tapi lihat Mo, ini Turtle yang kedua juga sudah mulai hadir di Land of Down di mana dari Big Gator Beta juga bermain secara objektif dan again Fenrir memberikan informasi tapi jauh nih jungle-nya nih. Iya jauh ya dan bahkan Fenrir bakal kejepit lagi dan lagi ini Satines kayaknya punya heavy spin 24/7 ya. Dipakai terus dari Fenrir hampir aja terpick off dia masih punya flicker untuk mundur sementara Moon bakal berfokus untuk ngedapetin semua gold turret di area atas korek celengannya. Tapi kali ini lihat ada circle eagle yang connect dari seorang Audi mengarah ke arah seorang Yura. Pemain-pemain dari Onyx Prodigy cukup sebenarnya nguras tabungan untuk seorang Moon. Betul, lumayan ya biar ujung tombak mereka juga jadi ingat carry kalau udah attack speed-nya kenceng banget itu kayak cukup satu kali pasif dia meledak aja Mo. Itu jungler lawan sih kayak Akai itu udah pasti kayak sepertiga darah ya. Sepertiga darah hilangnya walaupun kayak tebel gitu tapi ternyata gagal untuk dicuri bahkan di recall sama Satines ya. Karena tadi Vimornov mencoba untuk mencuri purple buff namun gagal. Gagal, tidak sanggup untuk mencuri ternyata. Dan kali ini kalau kita lihat dari network sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh, cuma berbeda 2000 aja yang masih bisa dikejar tentunya karena 5 menit pertama ya tentunya. Ini menang, maksudnya banyak uangnya juga karena Moon tadi dapat celengan juga sih di area atas ya.
Sementara kali ini dia remitnya, Gamora lagi dan lagi, tapi Gamora dia berani untuk 1v1 dengan Simonov. Karena dia tahu juga sebenarnya ini backupan yang datang dari seorang Firnokir ini bisa aja sebenarnya nangkep ke arah Simonov ya. Tapi permasalahannya Simonov ini masih cukup jauh dan circling eagle dari seorang Audi. Dia cuma ngusir aja sih, poke aja biar Vimonovnya nggak terlalu ngepres di area mid. Betul, apalagi Memendarai udah sekarat ya dari Vimonov. Tapi lihat Fenrir Forger yang tadi bandel abis main dari komplek lawan mau pelan-pelan pulang dulu. Karena beberapa hero dari Bigetron Beta juga sepertinya udah mulai sadar ya mau. Jadi kayak mau nggak mau dia harus sedikit mundur ke belakang, kalau enggak itu bakal terlalu berbahaya sih. Walaupun dia show dengan emblem conclusive blast, tapi kalau diajar bakal bahaya. Tapi lihat di top lane, Downing Light, Moonnya hilang. Oh no. On point ya? On point banget sih. Dia memprediksi ke arah mana Moon bakal kabur. Iya. Karena tadi Spectre Step-nya juga udah gak ada kayaknya. Dan memang sebenarnya dari Downing Light itu kan ada ininya ya, kok ada panahnya gitu kan untuk ngincer ke siapa gitu. Jadi tentunya mudah untuk menumbangkan seorang Moon yang sudah diharas sama Firnokir duluan. Tapi kali ini Audi sudah bertemu dengan dua pemain di area bawahnya. Tapi tiba-tiba Turtle yang akan langsung diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Kali ini Gamora masih 1v1 situation, tapi permasalahannya kali ini dia nggak sempet untuk nembangin Yura. Dan bahkan Downing Light yang sudah dilontarkan tidak membuat Yura tentunya kehilangan momentum di area midnya. Soalnya udah ada Ice Queen One. Betul. Jadi itulah dia tadi dari Gamoranya sih bener-bener kayak kakinya dirantai. Auto slow-mo banget, gak bisa bergerak. Walaupun saat ini dari area bottom lane terlihat ya 4 versus 4 ya. 4 versus 3 karena kupanya dihitung 1. Jadi kayak 4. Iya bener. Kalau ada kupa tuh seakan-akan ada set ada hero gitu. Bener. Kalau ada Lord kan nambah 1 kok. Kalau ada kupa juga nambah 1. Bertujuh dong. Bertujuh. Rame juga. Tapi Firnokir ditarik dengan ini stampetan langsung di shadow kill, tapi bakal dibagi karena Gamora datang di waktu yang tepat. Tapi masalahnya kali ini Gamora akan tumbang di tangan seorang Fenrir. Santines langsung mengusir pemain-pemain dari Onyx Prodigy berada di area midnya dengan sebuah heavy spin. Dan Fir tidak jadi tumbang, namun akan ada pertukaran di mana Gamoranya yang hilang kok. Agak zeyeng gak sih? Karena Firnokir-nya itu kan XP lane ya. Jadi kayak ya udah biarin aja kalau memang Firnokir yang harus tumbang dibandingkan Gamora gitu. Bener. Gamora tuh high ground damage dealer gitu. Jadi terus di scaling kan. Nah, jadi nggak boleh ketika memang ter-takedown kayak gini kan jadi kerugian bagi seorang Gamora gitu. Betul. Dan kali ini dari Santines kita melihat dia belum dapetin momentum jepit yang on point lagi nih kok. Karena dia sibuk juga sebenarnya untuk rotasi ya. Plus dapetin objektif-objektif seperti Turtle yang dibutuhkan oleh Bigetron Beta, sehingga membuat dia sekarang perbandingan networknya ini 3000 dipegang sama Bigetron Beta nih kok. Nih. Kalau saya 3000 aja sebenarnya tinggal satu momentum team fight itu mungkin bakal bisa dibales nih sama teman-teman Onyx Prodigy. Tapi ingat Bigetron Beta juga memang dari tadi metode pick off-nya lumayan cukup sukses ya kan Mo. Karena balik lagi dengan adanya Akai ditambah lagi Matilda dan dari Gamora sendiri juga dari jauh bisa memberikan damage secara global. Yang penting lurusnya tuh tembakan Downing Light itu kena. Betul. Dan memang sebenarnya tergantung momentum sih dengan adanya Akai ini ya. Posisinya Bigetron Beta untungnya mereka juga punya Gamora yang dimana Xavier ini bisa ngepok dari jauh. Kali ini The Wave Dragon-nya connect kok ke arah seorang Fir, tapi Firnya masih bisa survive. Dia bahkan Riz yang dibalikin keadaannya, namun ada altar tentunya yang menyelamatkan hidup seorang Riz. Wow. Mereka kehilangan satu Lord, tapi Vimonov kembali lagi kawan. Shadow Kill dilepasin tapi kayaknya dia gak bakal selamat sih karena darahnya udah sekarang. Kenapa balik lagi kawan? Dia balik lagi langsung kena gigit sama Popo Kupa. Iya. Oke, itu miscalculation sih sepertinya. Mungkin dia nggak tahu kalau ternyata dari Saken ini ada di sana. Ya, soalnya kan tadi kumpul ya rame, tapi kali ini bakal coba dibuka. 1, 2, 5 Malaysia. The Wave Dragon-nya connect karena serang Audi dan bakal tumbang kali ini Audinya. Sementara Mystic Field yang kena 3 pemain kali ini. Falling Starmon juga di follow up oleh seorang Fir. Dan pemain-pemain Bigetron Beta mereka mau untuk dapetin turret aja nih kok. Karena nggak pakai minion, Saken pun langsung backdoor gitu aja, gigitin outer middle turret. Betul. Langsung dihajar dan itu menjadi again ya poros rotasi ya Mo ya. Ketika outer middle turret itu hancur, maka Bigetron Beta bakal enak banget untuk melakukan rotasi. Meanwhile di sini Moon belum terlihat sinarnya nih. Kayak cahaya rembulannya masih bersembunyi di balik awan. Astaga. Kan Moon artinya bulan. Bener. Lagi redup sepertinya, tapi mungkin butuh waktu juga dari Onyx Prodigy. Tapi kali ini lihat, Moon yang hampir aja menumbangkan seorang Fir kali ini. Sepertinya mau mencoba untuk ini nih, membuktikan kalau wah aku udah tinggal dapetin positioning aja nih kok. Yes.
Tapi masanya susah ya. Susah sih, dan juga mungkin dari item Musician Moon juga tadi belum begitu banyak, jadi mau nggak mau harus menunggu lagi tuh lihat. Baru ada Wind Talker sama Demon Hunter Sword, bahkan dia kayaknya nggak bergerak ke Golden Staff Mo. Javelin 2 dagger itu kemana ya? Mana tuh yang... Iya, Javelin 2 dagger. Wind of Nature? Harusnya sih... Oh, Corrosion. Apa? Oh, Corrosion. Bisa aja Corrosion. Corrosion bisa. Oh iya bener juga sih. Sebenarnya itu item yang... Kalau kari ini kan kadang ada bikin Scarlet juga gitu Tergantung, kan. ada yang mau main critical, ada yang memang mau main pakai Golden Staff biar attack speed itu kenceng banget. Jadi 3 stack aja udah bisa meledak dari segi pasifnya. Jadi ya tergantung sama pilot ya. Iya benar juga sih, tergantung dari Kari nih, dia mau bikin ke arah mana. Harusnya kalau yang tadi Koko bilang bikin ke arah ini Corrosion Shide ya, bisa juga sih. Slow effect kan ke arah lawan. Bisa, atau dia mungkin mau bikin ke arah Wind of Nature mungkin untuk Popol Kupanya lebih respect juga bisa sih. Jadi tergantung, karena dia udah punya dapat 2 item yang penting sih menurut aku, DHS dan juga Wind Talker itu cukup. Movement speednya udah mulai kencang dan dengan adanya DHS dia bisa ngancurin hero-hero yang tebal kayak Satines ataupun Fear No Cure. Karena 2 itu yang menjadi frontline dan selalu mengusir kali di depan. Tapi Vimornov, Retribution-nya masih cukup on point, tapi ini udah jadi kode buat Bigetron Beta. No retry ya, no retry, karena Lord-nya dalam 4 detik bakal spawn di Land of God. Ini berarti marah bahaya ya untuk Onyx Prodigy sendiri. Karena Bigetron Beta tentunya dengan ada Retribution di tangan seorang Satines, mereka bisa dapetin Lord ini. Kali ini lihat main dari Bigetron Beta bakal bisa bertahan begitu saja. Falling Sermon yang mulai connect dan bahkan dari Audi dia terbang Circling Eagle. Fenrir kali ini masih bisa survive karena ada 1 buah altar yang dibuka oleh seorang Riz. Masih bisa bertahan, tapi ternyata Vimornovia tumbang. Dan ini bakal menjadi Lord yang bisa diklaim oleh Bigetron Beta kok. Waduh. Oh no. Junglernya tumbang, Lordnya didapetin sama Bigetron Beta, dan lihat tim fight ya. Walaupun reward manipulationnya di pop up, altarnya juga di pop up, tapi Bigetron Beta tuh mainnya kitingnya bagus banget. Mereka mundur dulu sedikit ya kan, terus juga nembak garis lurusnya itu banyak banget hero yang kena. Moon, Risk, bahkan Vimornovnya tumbang, itu udah jadi keuntungan banget bagi Bigetron Beta. Apalagi mereka tuh, kenapa mereka berani Lord? Seperti yang tadi Kolos mention, karena retributionnya dari Vimornov terpancing untuk ngambil purple buff, langsung kena di info. No retry nih, Hayabusa no retry dan Novi Dajar, tapi kenapa Audi lewat, tiba-tiba didepak begitu saja dan berhasil untuk diculik 1 hero. Lumayan tabungan lagi. Golden Staff. Yang Daggernya belum mau dijadiin apa-apa dulu. Golden Staff, oke. Sudah mulai digunakan juga menurutnya untuk menjepit ke arah Vimornov, tapi masih coba-coba digocek-gocek. Hayabusanya harus pulang ke Konoha dan Fenrir pun tidak bisa bertahan, bakal inner turret dari Onyx Prodigy juga sudah mulai dihancurkan. Hanya tersisa 3 base turret aja dari Onyx dan Risk, Yura serta Moon yang sedang melakukan defensif. Wow, sebenarnya Moon udah punya attack speed yang cukup sih kalau menurut aku. Kayak udah total berapa? 40 tambah 15, 55. Udah cukup sebenarnya 55% attack speed dari Moon sendiri. Jadi mungkin akan bikin ke arah damage kali ya dari Moon sendiri, kayaknya butuh banget nih damage untuk ngehalau pemain-pemain dari Bigetron Beta. Tapi masalahnya inhibitornya semua udah pada bolong kok dari Onyx Prodigy. Kali ini pemain dari Bigetron Beta mereka mau coba untuk ngepok lagi, lihat Moon bakal coba dipukul mundur. Ternyata dia railing depannya, Santina sudah ngebuka 1 buah heavy spin, mulai dibalikin keadaannya, tapi ternyata ada altar yang dibuka oleh seorang Riz. Vimornov udah kelihatan low juga, tapi kali ini Moon mendapatkan free space di area belakang. Nokir bakal coba untuk nahan, sementara Santina sumbang. Kali ini Vimornov masih punya Code Shadow dan masih bisa mundur setelah mendapatkan 2 killnya. Tapi Audis di sini mencoba untuk dikejar lagi sama Munkah karena dari Riz juga menggunakan tadi Ghostbuster, mencoba mengejar ke arah depan, tapi memang belum ada yang bisa dikejar ataupun ditarik. Jadi dari Bigetron Beta pun langsung dewasa dan mundur. Setelah lihat replaynya ya, mereka cepat banget untuk menghajar semua base turret yang tersedia dari Onyx Prodigy. Walaupun again, karena memang adanya Yura, Moon juga yang tadi standby banget untuk nge-clear wave minion yang ada, mereka belum bisa langsung hajar ke arah base. Bahkan keadaan Onyx Prodigy tadi dalam bahaya banget, kayak Riz yang mulai dipukul mundur. Tapi lihat, ini pasti ada shot call dari Bigetron Beta yang bikin kayak mundur. Akhirnya mereka lebih milih untuk mundur dulu dan bermain secara dewasa untuk cari momentum lagi, Mo. Iya, soalnya saat ini tadi dia heavy spin-nya itu nggak ngelok sih kok. Kecuali kalau misalnya dia ngelok kayak geser ke arah kanan gitu ya dari area base-nya, mungkin Bigetron Beta mereka bakal lebih leluas lagi untuk kasih damage-nya. Nah masalahnya karena nggak ngelok jadi harus tarik ulur nih sama pemain-pemain dari Onyx Prodigy karena Moon-nya juga berada di posisi yang aman banget tadi.
Nah ini maksudnya bagusnya Moon tuh baru terlihat 1 kali. So Karinya harusnya udah mulai fight banget kan tadi kita lihat itemnya. Jadi ketika team fight ini bakal terbantu banget terutama dengan adanya altar. Maka Kari tuh bakal berani untuk bermain tabrak timbang. Front to backnya bagus banget sih harusnya. Tapi asalkan memang dari jepitannya Heavy Spin Satines itu gak connect ke arah damage dealer Onyx Prodigy. Iya, kuncinya cuma 1 ya itu doang. Tapi kali ini lihat Fenrir. Gamoranya tumbang tapi kali ini lihat Fenrir berani paling depan dan altar langsung dibuka begitu saja dari seorang Riz menyelamatkan pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Sementara kali ini dari lotnya masih cukup leluasa. Bakal coba dipok terlebih dahulu, masih coba dipok dari Onyx Prodigy. Sementara ada Falling Starmon dari seorang Fear, tapi Fear-nya tumbang. Masih punya immortality, tapi Yura bakal coba untuk membalikin keadaannya. Saken berhasil untuk ngedapetin lordnya, tapi kali ini Moon berhasil untuk menumbangkan Satines. 2 pemain hilang. Tapi mereka berhasil untuk dapetin lordnya. Agak sayang gak sih di momen tadi, mungkin nanti kalau Pak Produser bisa replayin ya. Karena dia jepit Vimornov nih, itu 3 pemain Onyx tuh free banget. Bisa aja yang kayak mereka bagi tugas, ada yang ke Lord, ada yang mukulin ke arah Akai. Nah ini lihat momennya ya. Dimana kan awalnya keculik, ya kan. Terus Falling Starmon Esmeralda mau ngebayang time tadi. Iya. Tuh free 3 hero loh, 2 hero malah tuh. Jadi kayak mereka malah fokusin ke arah Akai, di mana Lordnya yang fokus Saken. Jadi kayak kalau mereka bagi tugas, mungkin Lordnya bisa diambil sama Onyx tadi. Iya benar-benar. Dan kali ini momentumnya kembali dipegang oleh Bigetron Beta karena Lord Treo bakal maju ke area mid kali ini. Sementara lihat di area belakangnya dari Vimorov sempat dapetin momentum untuk melakukan shadow kill dan menumbangkan seorang Naken. Sementara Lordnya bakal ditumbangkan kok di area mid. Jadi pemain-pemain dari Bigetron Beta mereka nggak akan bisa untuk terus push ke area base-nya. Masih bisa ditahan. Tapi ini juga dari segi item ya. Moon udah jadi item juga Malefic Roar dan dia mau menuju ke arah Athena Shield. Sedangkan Vimornov dia udah ada item lagi di mana mungkin dia bakal buat Immortal ya di sana. Dan dari si siapa namanya Gamora nih. Nah ini udah burst banget sih Mo. Udah cukup sih ya itemnya. Iya, tapi memang dia nggak buat Glowing One mengingat memang 5 hero dari Onyx Prodigy kan nggak gitu tebel ya Mo ya. Dia lebih milih untuk buat Divine Blade, tapi terjadi mini skirmish di arah mid lane dan memang belum mau untuk di follow up lebih lanjut. Tapi Downing Light sudah mulai pedes loh. Vimorov tuh setengah darah mau sekali kena laser. Ini Downing Light yang menurut aku dari Onyx Prodigy mereka harus hindarin berturut-turut sih berkali-kali ya. Karena mereka kepok gini aja, Vimorov tuh setengah darah. Dan mau gak mau Vimorov harus balik ke base-nya lagi. Dan itu kan kayak buang waktu ya buat Onyx Prodigy. Sementara Bigetron Beta dengan ada hal itu terjadi dari Gamora, mereka bisa set up, mereka bisa lakuin setup lain, mereka bisa coba untuk push lane-nya, mereka bisa ngelakuin split push. Jadi banyak sebenarnya waktu yang dilakukan ketika si Vimorov ini balik ke area base-nya kok. Yes. Buat di kolom komentar yang nanya Maipan kemana, kalau kata Sabong HT, Maipan jualan cendol katanya gitu. Oh beneran? Itu ada yang nanya soalnya Maipan. Oh iya bener juga ya, aku udah. Beda ya. Beda. Ini ikan paus. Ikan paus. Tapi lihat Satines ya, dia mau coba gangguin Vimornov, tapi Fender memberikan presence-nya nih kayak, ayo lo mau maju ke sana ada gue di sini gitu kan. Sambil masih di stiker ya, stiker Bruno. Iya. Dan Moon masih fokus untuk farming sih karena damage dealer dia yang bisa dimanfaatkan dan mungkin dimaksimalkan dari Onyx Prodigy itu cuma dari dia. Ini Vimorov bakal sedikit turun nih damage-nya. Tapi ingat ya, ini Lord Evolve kayaknya dari Onyx Prodigy mau nggak mau jangan sampai ngasih ke Bigetron Beta sih. Udah ompong dapat Lord Evolve, ini bisa end. Bener. Jadi kayak harus cacing-cacing naga-naga nggak sih Mo? Betul, plus menurut aku Onyx mereka harus hindarin fight di tempat yang kecil sih. Yang udah pasti ini Mystic Field bakal kena, Downing Light juga bakal garis lurus kan. Santinez bisa aja ngelok dari area jungle-nya. Ya. Karena sebenarnya ketika memang nantinya Moon dan Yurani ter-take down, maka Bigetron Beta bisa langsung endgame-nya sih Mo. Gitu. Iya, ini udah GG sih. Harus make sure bahwa Onyx Prodigy nge-cover dengan cukup baik. Dan akhirnya giginya berhasil diserang sama Kuma, Taratnya diserang sama Hayabusa. Hancur satu, ya kan lumayan nyicil-nyicil objektif. Karena Lordnya juga udah mulai dipukul-pukul, bahkan Wave Dragon juga mulai dibuka. Ada reward manipulation di sana. Immortal dari seorang Eldiknya pecah. Tapi lihat Audik masih mencoba untuk muter-muter. Dan Lordnya masih ada. Kita lihat, bahkan Audinya langsung di-take down begitu saja. Base-nya kita lihat ada Saken langsung digigit-gigit saja. MBM Meta Buta Map langsung dimenangkan sama